Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kabar? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bisaida asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu muhammadur rasulullah nabiyana ma ba'du. Wa bisahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa sallam Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman semua, kita akan sedikit membahas mengenai masjid dan pembangunan umat. Nah, ini bagaimana menjadikan masjid itu menjadi masjid yang ideal, ya, masjid yang bukan hanya sebagai tempat sholat bukan hanya sebagai tempat sholat berjamaah, ya, tapi juga sebagai tempat pusat pengembangan umat, ya. Jadi masjid itu dia memiliki fungsi yang multifungsi gitu ya, memiliki fungsi yang banyak, ya, bukan cuma sebagai tempat sholat saja, ya. Nah, di sini bagaimana peran dan fungsi masjid yang ideal, bagaimana masjid dengan pembangunan individu dan umat yang berkualitas, ya. Lalu bagaimana masjid dan kejayaan Islam, dan juga bagaimana contoh masjid ideal di dunia dan di Indonesia, ya. Nah, bagaimana peran dan fungsi masjid ideal yang ideal, ya. Nah, ini kadang-kadang kita ketika bicara masalah masjid itu sering sekali terkungkung, ya gitu ya, seolah-olah masjid itu hanya sebagai tempat pusat ibadah saja. Padahal masjid itu ketika di zaman Rasulullah, ya, dan para sahabat, masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, dan juga bahkan masjid juga sebagai tempat melakukan perundingan, ya, juga sebagai tempat bermusyawarah, ya, dan bahkan juga tempat untuk latihan pedang, ya. Nah, jadi masjid itu sebenarnya fungsinya bukan hanya sebagai tempat beribadah, ya, tapi juga ada perluasan yang lainnya, ya. Nah, di sini bagaimana kita harus bisa mengembalikan masjid itu menjadi masjid yang benar-benar berfungsi penuh, gitu ya. Masjid yang memiliki fungsi pusat kehidupan sosial, ya, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, ya. Nah, memahami definisi konsep serta peran dan fungsi ideal masjid adalah langkah awal untuk mewujudkan masjid sebagai fondasi kuat bagi umat Islam. Ya. Nah, ini bagaimana peran masjid dalam kehidupan masyarakat, ya. Masjid sebagai pusat ibadah. Nah, memang yang paling pertama kali peran masjid yang paling utama adalah masjid sebagai tempat pusat ibadah, ya. Tempat umat Islam ini sholat 5 waktu, ya, terus berzikir, membaca Al-Qur'an, ya. Nah, itu memang masjid itu memang tempat yang paling baik, ya, sebagai tempat pusat ibadah, dan bahkan sholat 5 waktu bagi yang laki-laki itu sangat dianjurkan sekali untuk sholat 5 waktu di dalam masjid secara berjamaah, ya. Walaupun ada aktivitas lain seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, ya, itu memang lebih kondusif dilaksanakan di dalam masjid, ya. Nah, itu masjid sebagai pusat ibadah, ya. Nah, masjid juga sebagai pusat pendidikan, ya. Nah, masjid itu juga sebagai tempat umat Islam ini untuk menimba ilmu, ya, untuk mencari ilmu, misalkan belajar bahasa Arab, ya, belajar yang lainnya, ya. Nah, biasanya di misalnya latsar bahasanya itu di emperannya, gitu ya, biasanya di pinggir-pinggir masjid itu biasanya suka terdapat halakoh keilmuan, ya. Nah, itu adalah yang biasa terjadi, ya, di masjid-masjid besar. Itu biasanya ada halakoh keilmuan, ya, ada halakoh keilmuan. Nah, jadi mereka selain menjadikan masjid sebagai tempat beribadah, juga sebagai tempat untuk menimba ilmu agama dan juga mungkin ilmu yang lainnya juga, ya. Nah, itu sebagai masjid sebagai pusat pendidikan, lalu juga sebagai pusat pemberdayaan umat, ya. Nah, di sini juga masjid biasanya di luarannya, ya, di halaman-halaman masjid itu biasanya suka banyak orang-orang yang berdagang, ya. Dan alangkah lebih baiknya yang berdagang juga, ya, diberikan ilmu-ilmu agama agar dagangan mereka itu benar-benar berkah, ya.
mereka benar-benar orang-orang yang selain berjualan tapi juga memiliki nilai-nilai keislaman ya, juga memiliki nilai-nilai ekonomi itu ekonomi syariah gitu ya, bukan sekedar berdagang ya. Nah, itu adalah masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi ya. Selain itu juga masjid sebagai tempat pengumpulan dana-dana sosial, yaitu seperti zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Nah, fungsi dalam masjid ya sebagai pusat ibadah ya. Nah, masjid sebagai tempat sholat, terutama sholat 5 waktu ya bagi yang laki-laki ini ya, sholat 5 waktu berjamaah di dalam masjid, karena memang banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh ya dan menekankan agar masjid ini sebagai tempat sholat ya, terutama yang laki-laki sholat 5 waktu itu harus di masjid dan harus berjamaah ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk adanya rasa menimbulkan rasa persaudaraan ya, adanya rasa kedekatan ya sesama umat Islam gitu ya. Dan juga yang kedua adalah masjid juga sebagai tempat zikir dan doa ya. Nah, masjid juga sebagai tempat umat ini ya melakukan zikir ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai tempat umat untuk berzikir, doa, membaca Al-Qur'an ya, dan juga sebagai pusat wujud pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masjid sebagai tempat peringatan hari besar ya, seperti Maulid, Idul Fitri, Idul Adha, lalu Isra Mi'raj ya. Ini sebagai siar-siar agama ya, agar umat ini memiliki rasa kebanggaan ya, agar umat ini memiliki rasa masih ada di ini karena masih tugas nih Pananang kan dia masuknya Pananang iya enggak iya ini yang masuk ini terus Pak karena tugas keluar kota jam berapa nih iya di sini langsung dikata nitipin tugasnya panggilan tugas juga masih ya. Oke. Fungsi dalam masjid tadi ya, masjid sebagai yang pertama itu adalah sebagai tempat untuk beribadah. Lalu selanjutnya adalah masjid sebagai pusat pendidikan. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena tapi sekarang udah mulai ada sih ya, udah mulai banyak ya masjid sebagai pusat pendidikan ya. Jadi masjid itu dia bukan hanya sebagai tempat ibadah tapi juga tempat umat Islam untuk menimba ilmu ya. Nah, seperti pengajian dan kuliah agama ya, dan juga kelas bahasa Arab ya, itu mulai sekarang sudah mulai banyak ya yang dilakukan oleh masjid atau musola ya, yang diimplementasikan ya, seperti belajar bahasa Arab ya, seperti nahwu ya, shorof, terus belajar muhadasah ya. Nah, itu sekarang sudah mulai banyak diimplementasikan oleh beberapa masjid-masjid dan musola-musola ya. Nah, terus juga mulai ada madrasah dan TPA ya, dan juga diskusi dan pelatihan-pelatihan gitu ya. Terus sekarang udah mulai banyak dilakukan di dalam masjid ya. Jadi masjid itu bukan lagi hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga masjid bisa tempat untuk membangkitkan umat, terutama dari segi keilmuan ya, dari segi kemanfaatannya ya. Masjid menjadi pusat kebangkitan umat ya. Nah, fungsi ideal masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi ya, tempat pengolahan ZIS ya, yaitu tempat dana-dana sosial itu berkumpul ya, tempat membantu sesama umat Islam ya, dan juga sebagai pusat kewirausahaan ya, pelatihan-pelatihan keumatan ya, untuk membangkitkan ekonomi mereka ya. Dan juga sebagai pelatihan keahlian ya, masjid juga sebagai tempat biasanya bukan di tempat intinya ya, biasanya di emperan-emperannya, atau mungkin di lapangan-lapangan parkir masjidnya ya, atau mungkin di aula ya.
itu biasanya ada tempat-tempat untuk pelatihan-pelatihan gitu ya, sehingga umat Islam ini bukan hanya sejahtera dari segi spiritual, tapi juga dari segi materialnya juga sejahtera ya. Nah, inilah ya pentingnya masjid sebagai pusat pembangkitan ekonomi ya. Nah, lalu masjid juga sebagai tempat pemberdayaan umat tadi ya. Aktivitas ekonomi masih dapat menjadi agen pemberdayaan ekonomi ya. Nah, lalu tantangan dan strategi mewujudkan fungsi di dalam masjid. Nah, manajemen masjid. Nah, perlunya peningkatan kapasitas ya. Nah, jadi orang-orang yang mengelola masjid ini perlu diberikan kapasitas keilmuan agar mereka bisa mengelola masjid secara baik gitu ya. Pastinya ini juga harus ada dana tertentu gitu ya yang disisihkan kepada mereka yang memang fokus ya. Mereka fokus untuk mengelola masjid gitu ya, sehingga mereka mengelola masjid itu bukan lagi waktu-waktu sisa gitu ya. Memang waktu yang dijadikan sebagai waktu kerja mereka gitu ya. Nah, jadi bukan lagi hanya sekedar pekerja sosial gitu loh ya. Nah, sehingga manajemen masjid ini berjalan gitu ya. Kenapa sih sekarang ini mohon maaf ya kan masjid itu kok kayaknya tidak terurus gitu ya. Ya karena tadi selalu identik dengan sosial gitu ya. Padahal yang ada ya di beberapa negara-negara Arab ya, itu pengelola masjid itu ya profesional dan dibayar secara profesional gitu loh. Bukan dibayar seikhlasnya, bukan. Dan bahkan ya nauzubillah min dzalik sampai nggak dibayar gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang sesuatu yang tidak boleh gitu ya. Seharusnya ketika memang mau dikelola secara profesional ya harus dibayar secara profesional juga gitu ya. Nah, ini ya, maka butuh manajemen masjid yang memang benar-benar diberikan profesional. Nah, lalu bagaimana pengelolaan keuangannya? Nah, ini makanya sinergi dengan stakeholder, dengan masyarakat, dengan beberapa instansi ya, itu agar masjid itu bisa terpelihara gitu ya. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, tidak bisa berjalan sendiri, butuh yang namanya stakeholder atau butuh yang namanya pihak-pihak lain yang ikut terkait dalam membangkitkan masjid ya, sehingga para pengelolanya pun juga dapat dikelola secara baik gitu kan dan secara benar gitu ya. Nah, lalu pembinaan jamaah ya, pentingnya pembinaan dan pemberdayaan jamaah masjid agar dapat secara aktif ya terlibat dan mendukung aktivitas keagamaan ya, pendidikan dan ekonomi di masjid. Nah, peran masjid dalam pembangunan individu dan umat yang berkualitas ya. Nah, masjid memiliki peran yang sangat penting ya. Jadi dengan adanya masjid ini maka umat Islam ini dapat meningkat kualitasnya ya, bukan hanya ya mohon maaf ya yang sekedar pandai dalam sholat saja ya, bukan berarti salah, justru itu penting, itu yang pertama kali, tapi juga harus menjadi umat yang kuat secara ekonomi ya, yang tidak bergantung pada umat yang lain gitu ya. Jadi umat yang kuat secara beribadah dan juga kuat secara ekonomi dan juga dunianya gitu kan, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu seperti itu ya. Jadi mereka itu bukan hanya kuat secara agama tapi juga kuat secara ekonomi, sehingga ketika agama itu membutuhkan ya pengorbanan, mereka lah yang pertama kali berkorban gitu ya. Nah, peran masjid dalam pengembangan karakter individu ya. Nah, pertama, pembinaan spiritualitas ya, bagaimana agamaannya dibangkitkan ya, soal berjamaahnya dibangkitkan ya, berzikir ya, lalu bersama-sama berdoa ya dalam masjid dan juga salat berjamaah ya. Lalu pengembangan intelektualitas ya. Nah, itu merupakan salah satu beberapa peran masjid gitu ya. Dan juga pembentukan karakter yang positif ya. Nah, masjid sebagai pusat pembinaan spiritual dan intelektual, yaitu pembinaan spiritual, yaitu bagaimana masjid tadi ya sebagai pusat peribadatan ya, dan juga masjid sebagai pusat pendidikan juga ya, mana pendidikan yang tidak lepas dari nilai-nilai norma agama ya, yang tidak lepas dari nilai-nilai agama ya. Nah, itu menjadi intelektualitas yang seimbang ya,
lalu tempat implementasi ilmu dan amal ya, ada yang mengajarkan dan ada yang diajarkan ya, lalu pengembangan bakat dan minat ya di dalam masjid ya. Jadi ada misalkan lomba tilawatil Quran, ada lomba fahmil Quran, ada lomba hifzil Quran ya. Nah, itu sebagai pengembangan minat dan bakat ya. Dan juga lomba kaligrafi ya. Nah, itu adalah tempat sebagai pengembangan minat dan bakat gitu ya. Lalu pemberdayaan ekonomi umat ya, dan juga pengembangan kepemimpinan ya, ketika menjadi seorang pengelola masjid ya, jadi ketua DKM-nya ya, menjadi kepala DKM, dan itu butuh yang namanya jiwa-jiwa kepemimpinan ya. Dan juga perannya adalah pembangunan ekonomi umat ya, zakat, infak, sedekah ya, itu harus dikelola secara baik dan benar, sehingga tidak ada lagi jamaah masjid itu ketika sholat itu dia dalam keadaan lapar, dia dalam keadaan melarat gitu ya, dalam keadaan dia itu tidak sejahtera gitu ya, sehingga orang-orang yang sholat jamaahnya itu memang benar-benar orang yang tidak lagi bermaksiat gitu ya, hanya untuk sesuap nasi gitu ya. Nah, ini yang butuh yang namanya pengelolaan zakat dan infak ya. Lalu pengembangan ekonomi kreatif ya, nah ini juga masjid sebagai tempat pembangkitan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja, pendidikan ekonomi ya. Nah, masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan kemasyarakatan ya. Nah, sebagai pembinaan ukhuwah ya, tempat terjalinnya persaudaraan, karena ketika kita sholat ya secara berjamaah, kita akan secara otomatis akan sering bertemu ya, akan saling mengenal dan akan saling mengetahui kondisi satu dengan yang lainnya ya, sehingga secara otomatis akan ada namanya kepedulian ya, akan ada namanya pengembangan masyarakat ya. Lalu optimalisasi peran masjid untuk umat yang berkualitas, pertama peningkatan kapasitas pengelolaan ya. Lalu sinergi dengan stakeholder ya, dan juga pemberdayaan potensi umat ya. Nah, inilah yang mengenai peran masjid ya, sebagai tempat yang ideal ya. Kita menjadikan masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat membangkitkan umat Islam ini dari berbagai sektor ya, terutama sektor ekonomi, sektor pendidikan ya, sehingga masjid benar-benar memiliki peran yang sangat optimal ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.